Ya. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bersatu teduh sejenak. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih kami terima Tuhan. Yang bersyukur Tuhan ada di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami juga di tempat ini Tuhan datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Ampuni Tuhan untuk segala kesalahan yang kami lakukan. Mungkin banyak pelanggaran juga ya Tuhan, yang menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama kami Tuhan. Tapi biarlah kami saat ini di tempat ini Tuhan, Engkau layakkan untuk memuji dan memuliakan-Mu. Saat ini kami datang membawa setiap pujian kami Tuhan. Hanya kekuatan hadirat-Mu saja yang mampu menjaga hati kami. Mendekatlah pada kami Tuhan, kami mau sentuh hati-Mu. Biarlah kami melihat setiap kemuliaan-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian, bagi-Mu pujian, hormat dan kemuliaan. Padamu Tuhan, kami mau sentuh hati-Mu. Dekat padamu, ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan sekali lagi, kami datang Tuhan kepadamu membawa pujian kami. Datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku.
bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita kembali memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangan. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47 berbunyi demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudari, silakan duduk. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan April. Waktu begitu cepat berlalu ya, tidak terasa kita sudah ada di bulan April. Tapi kita tetap percaya walaupun waktu terus berlalu ya, situasi masih tetap ada sedemikian rupa, tapi kita tetap boleh melihat dan terus percaya bahwa di dalam semua itu Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu baik sesungguhnya dalam setiap tuntunannya, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kiranya juga di bulan April ini mari kita semakin mempersiapkan diri kita untuk mengenang akan cinta kasih Tuhan, akan cinta kasih Allah yang begitu luar biasa melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Kita akan merayakan akan hal itu ya di minggu yang ketiga. Tanggal 17 kita akan merayakan Paskah, dan sebelumnya juga kita akan merayakan Jumat Agung di tanggal 15-nya, dan juga di hari Kamisnya tanggal 14 kita akan belajar juga menghayati tentang peristiwa pembasuhan kaki. Jadi nanti tanggal 14 hari Kamis malam jam 6 di gereja akan ada ibadah Kamis Putih dan juga pembasuhan kaki. Mungkin bagi jemaat GKMI Bandung hal ini ada yang menjadi sesuatu yang baru atau bahkan mungkin belum pernah dirasakan dan dihayati. Tapi peristiwa ini adalah peristiwa yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika ia membasuh kaki para murid-muridnya. Nah nanti di tanggal 14 itu saya dan juga bersama dengan para majelis akan membasuh kaki para jemaat ya. Jadi persiapkan hati kita untuk menghayatinya.
Agar dengan itu juga kita memiliki benar-benar kerendahan hati, melihat siapa kita, bahwa Allah kita saja mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Kenapa kita menjadi orang-orang yang juga tidak mau melayani satu dengan yang lainnya? Dan doakan untuk pelayanan itu Bapak Ibu, dan juga doakan untuk kegiatan Masa Raya Paskah kita. Anak-anak Komisi Anak juga akan merayakan Paskah. Kita doakan juga sedang melakukan persiapan dan juga persiapan untuk pemilihan majelis. Hari ini sepertinya akan dipampangkan nama-nama jemaat yang bisa dipilih ya. Jadi beberapa minggu yang lalu jemaat-jemaat diwartakan seluruh jumlah jemaat, tetapi menurut tata dasar, tata aturan kita ya, ada jemaat yang bisa dipilih. Jadi hari ini akan dipampangkan dan juga sepertinya akan diberikan kepada jemaat untuk boleh dibawa pulang kalau saya tidak salah. Sehingga tolong diperhatikan, tolong disimak, sehingga nanti pada tanggal 24 April kita bisa bersama-sama melakukan pemilihan majelis. Nanti pemilihannya majelisnya di gereja Bapak Ibu ya, bisa di gereja, nanti kita pakai komputer jadi secara online begitu ya. Nanti kita akan bisa memilih secara langsung atau juga nanti bisa dibawa pulang dan segalanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh sapa kanan kirinya? Ya, dengan melambaikan tangan kita nyanyikan pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
setiap doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mau bahas setiap harapan kita di hadapan Tuhan. Seperti Matius 7 ayat 8 mengatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Kita akan dukung pendoa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna kami terima dari-Mu Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk segala hal yang boleh Kau buat, Kau kerjakan hingga hari ini dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami boleh ada hari ini. Satu kesempatan lagi untuk kami belajar mengenal akan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena dari waktu ke waktu kami boleh melihat bahwa
saat kami tidak setia, kami boleh terus melihat Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari waktu ke waktu kami boleh menyaksikan kami tidak pernah ditinggalkan. Hari ini kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemulihan daripada kesehatan saudara-saudari kami yang beberapa waktu lalu sakit. Tuhan terima kasih. Dalam segala hal kami boleh melihat Engkau baik. Bahkan saat kami mengalami kelemahan tubuh pun, iman kami boleh semakin dikuatkan bahwa kami membutuhkan Engkau. Terima kasih karena kami boleh disertai saat kami harus melalui hal-hal yang menurut kami berat. Sakit penyakit, kesulitan ekonomi. Terima kasih Tuhan. Kalau di luar orang-orang boleh mengatakan hari-hari ini sulit, tapi kami hari ini boleh menyaksikan kami boleh terus dipelihara. Kami tidak pernah dibiarkan kelaparan sehari pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu. Terima kasih Tuhan untuk GKMI Bandung dengan segala fasilitas yang sudah ada. Kami mengucap syukur untuk gedung ini. Tapi kami tahu gereja itu adalah kami yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan, kami rindu, kami menjadi berkat sebagai fungsi kami, sebagai terang dan garam. Orang-orang boleh melihat, boleh merasakan keberadaan kami di tengah-tengah sekeliling kami. Bapak, kiranya melalui tempat ini, orang-orang boleh terberkati. Saat orang-orang datang ke tempat ini memuji memuliakan nama-Mu, mereka beroleh kelepasan. Saat orang-orang datang di tempat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, orang-orang boleh dimerdekakan. Saat orang-orang datang ke tempat ini mohon kesembuhan Tuhan, biarlah melalui tempat ini orang-orang pun boleh disembuhkan dari sakit penyakitnya. Jadikan tempat ini berkat untuk siapapun yang menginjakan kakinya di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk keberadaan gembala kami dengan segala keterbatasannya. Terima kasih untuk hadirnya Tuhan. Engkau yang terus menopang dia, menolong dia, menguatkan dia dengan segala panggilan yang sudah Kau taruh dalam hatinya, bagi keluarganya. Tuhan menyertai hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Indonesia. Terima kasih karena sampai hari ini kami boleh terus melihat Engkau mengarahkan hatamu untuk Indonesia. Tuhan, kami memberkati pemimpin kami. Engkau yang menolong mereka dengan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk mereka boleh mengelola negeri ini. Dan kami sebagai warga negara, kami mau terus berdoa, mendukung mereka dengan segala hal yang bisa kami perbuat untuk kesejahteraan negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program di gereja kami, pemilihan majelis, pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, kami rindu. Lagi-lagi Engkau beracara, Engkau sendiri yang memilih orang-orang siapapun yang ingin untuk melayani Engkau di tempat ini. Berikanlah juga hati untuk setiap orang yang terpilih nanti, kesungguhan, ketulusan hati, untuk dia boleh mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat-saat ini mungkin sedang dirundung duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Ibu Samosir. Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini kami juga boleh terus melihat bahwa mereka bersaksi akan kebaikan-Mu meskipun mereka mengalami sesuatu yang menurut kami pahit. Tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga mereka, menolong, menghibur, memberi semangat yang baru Tuhan, untuk mereka boleh menjalani kembali kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Acara demi acara, Paskah nanti serangkaian demi serangkaian acara yang sedang kami persiapkan, kiranya Engkau pun boleh disukakan. Engkau yang bekerja, biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi kami dan kerinduan kami Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau disukakan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk persiapan kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, kami membawa hati kami yang rindu untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh diajar, dan berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan setiap hal yang ingin Kau kerjakan, yang akan disampaikan hari ini oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati segala persiapannya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Civalen. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elfren. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah berbuat baik. Kita siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Jadi Sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, tinggikan nama-Mu. Rinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku
bukan hal yang mudah Tuhan. Kami tahu bahwa untuk menjadi seperti Engkau dalam segala laku kehidupan ini, banyak hal yang harus kami tinggalkan, banyak hal yang harus kami letakkan, dan banyak hal juga yang harus kami lekatkan dengan diri kami, yaitu dari apa-apa yang sudah Engkau lakukan. Tetapi itulah yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi, agar kami terus boleh belajar menjadi seperti Engkau. Karena itu biarlah ketika kami juga boleh merenung-renungkan firman-Mu, maka hal tersebut juga hari demi hari boleh semakin berwujud nyata dalam iman kami, dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang berlabel Kristen, beragama Kristen, tetapi lebih daripada itu, kami menjadi orang-orang yang benar-benar juga menunjukkan Engkau sebagai Kristus yang telah menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah dan izinkan pula hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang telah dibaca, direnungkan. Biarlah dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini Engkau izinkan untuk boleh memperkatakan semua yang sudah dipersiapkan. Demi Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Ya, di minggu pertama di bulan April ini kita bersama-sama melihat dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita boleh membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita
yang setia untuk selalu memiliki kerinduan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga menjadi orang-orang yang selalu berjuang dengan penuh kesungguhan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Ada seorang yang bernama David Livingstone. Ada yang kenal Bapak Ibu? Bukan David Tarigan ya Bapak Ibu ya. Tapi David Livingstone. Nah, dia ini adalah seorang misionaris yang sangat terkenal pada waktu lampau, ya. Dia melayani pengabaran Injil, pemberitaan Injil dengan begitu luar biasa, tepatnya di daerah Afrika, ya. Dia adalah seorang misionaris yang melayani pemberitaan Injil, pengabaran Injil pada waktu yang lampau, bukan pada zaman kita pada sekarang ini, ya. Pada tahun 1800-an begitu. Jadi masih segalanya sangat minim. Dia terpanggil untuk melayani di Afrika Selatan selama 30 tahun dia berjuang di sana. Nah, Bapak Ibu, saya membaca kisahnya, lalu dia melayani di sana dengan luar biasa, tempat-tempat yang sangat terpencil, suku-suku yang begitu mungkin menyeramkan, ya, daerah-daerah yang sangat minim dengan segala keterbatasannya, dia layani dengan penuh sukacita. Nah, dengan pelayanannya itu ternyata menjadi hal yang sangat fenomenal, sangat luar biasa. Dalam satu ceritanya begitu perjalanannya. Nah, akhirnya ini terdengar, ya, kepada sebuah lembaga misi. Terdengar kepada sebuah lembaga misi, ya mungkin itu di Inggris, di kampung halamannya, karena mengetahui ada seorang anak Tuhan yang bernama David Livingstone yang melayani di Afrika yang daerah begitu seram dengan segala keterbatasan yang ada, tapi semangat penginjilannya bergelora, tidak ada hitung-hitungan. Dia tidak cari kenyamanan untuk dirinya, tetapi seluruh hidupnya dia serahkan untuk melayani di sana, dan itu terdengar kepada lembaga misi yang ada di Inggris mungkin pada saat itu. Nah, satu lembaga misi pengabaran Injil itu akhirnya tertarik untuk membantu karya pelayanan David di sana. Mereka mengirim surat kepada David Livingstone berkata, "Tuan David, kami rindu untuk membantu pelayanan Anda." Hal yang baik tentunya ya Bapak Ibu. Ada lembaga yang mau mendukung pelayanan dari David Livingstone ini untuk mengabarkan Injil. Lalu suratnya itu juga berkata, "Dapatkah," ya kalimat ini yang menggelitik, "dapatkah Anda menunjukkan jalan mana yang baik agar kami bisa sampai ke tempat Anda?" Suratnya tadi berisi, "Tuan David, kami rindu untuk membantu pelayanan Anda." Lalu dilanjutkan dengan kalimat, "Dapatkah Anda, Tuan David, menunjukkan jalan mana yang baik agar kami bisa sampai ke tempat Anda?" Bapak Ibu, yang menarik dalam kisah David Livingstone itu adalah ketika dia merespon surat dari lembaga misi pengabaran Injil itu yang ada di negeri yang mungkin kaya raya, yang mau membantu karya pelayanannya, yang menanyakan jalan mana yang baik agar kami bisa sampai ke tempat Anda. David Livingstone itu menjawab, "Jika Anda mau datang hanya bila ada jalan yang bagus di Afrika, lebih baik Anda tidak usah datang. Jika Anda mau datang hanya bila ada jalan yang bagus di Afrika, lebih baik Anda tidak usah datang. Saya hanya mengizinkan seseorang yang akan datang, akan tetap datang, meskipun dia tahu bahwa tak ada jalan." Dengan kata lain Bapak Ibu, Mr. David Livingstone ini mau mengatakan,
kamu menanyakan jalan yang baik untuk bisa berjumpa dengan saya di Afrika yang penuh dengan segala keterbatasan itu, baru bisa berjumpa dengan saya. Dia berkata, lebih baik gak usah kamu datang. Kalau kamu mencari jalan yang bagus, jalan yang baik, fasilitas yang oke untuk bisa menjumpai saya. Tapi sebaliknya, mari siapapun yang mau datang kepada saya, kalau dia tidak mempertanyakan tentang fasilitas-fasilitas itu. Nah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kalau kita boleh lihat juga dengan kehidupan pelayanan misi kita, dengan panggilan kita, yang juga harus selalu kita sadari bahwa setiap orang yang percaya dan telah menerima Yesus Kristus, maka ada sebuah konsekuensi logis yang menempel tanpa kita suka atau tidak senang. Maka di dalam setiap diri orang yang telah menerima Kristus, ada panggilan untuk setiap orang tersebut untuk bermisi. Jadi saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak hanya boleh berhenti dalam rasa syukur, kita sudah menerima Kristus, kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah menjadi anggota gereja, menjadi jemaat GKMI Bandung. Cukup berhenti di situ. Tidak Bapak Ibu. Tapi ketika engkau menerima panggilan itu dan meresponnya dalam sikapmu dengan mau dibaptis, menjadi orang percaya, meleburkan dirimu menjadi bagian daripada satu komunitas bergereja, maka di dalamnya juga melekat yaitu panggilan untuk bermisi. Tidak ada satu orang pun di antara kita sebagai orang percaya yang boleh berkata, misi bukan bagian saya. Pengabaran Injil bukan panggilan saya. Tetapi ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalamnya melekat, menempel dengan erat, yaitu kita bermisi. Jadi panggilan misi itu bukan hanya kepada pendeta-pendeta, kepada para misionaris, ya, tapi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kembali kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi terjadi dengan kehidupan seorang misionaris yang bernama David Livingstone tadi. Nah, kadang-kadang kita dalam bermisi itu seringkali ya, kita itu melihat dulu lokasinya, situasinya. Kita melihat juga dengan segala keberadaan kita. Lalu dari situ kita memunculkan berbagai macam alasan-alasan untuk menampikkan atau menolak atau berkata tidak terhadap panggilan misi tersebut. Tuhan, kami mau Engkau utus, tapi bagaimana dengan jalannya ke sana? Mungkin kita akan sering juga berkata sedemikian rupa. Oke Tuhan, kami mau Engkau utus untuk bermisi, untuk mengabarkan kabar baik-Mu, menceritakan Engkau sebagaimana kami sudah terima, tapi kami bingung bagaimana jalannya ke sana. Nanti kalau jalannya berbatu-batu, atau mungkin kalau kami pakai mobil pribadi, mobil kami itu menjadi rusak karena jalan tersebut. Bagaimana Tuhan? Kadang kita juga bisa punya alasan yang sedemikian rupa. Ada niatan tapi mungkin berkata, bagaimana jalannya ke sana? Apa yang harus kami lakukan? Kita langsung mungkin bertanya-tanya dulu tentang strategi dan berbagai macam faktor yang ada di dalamnya. Seperti lembaga pengabaran Injil tadi. David, kami mau kirim bantuan kepada engkau. Tapi bisa enggak engkau tunjukkan jalan yang baik? Jalan yang mulus untuk kami bisa ke sana. Kenapa? Kami belum berani untuk ke sana. Karena kami ini orang-orang yang tidak pernah hidup dalam kesusahan. Kita punya argumen. Kalau jalannya berbatu-batu, mobil kami nanti rusak, bagaimana dong? Lalu sepertinya alasan itu ingin mempersalahkan Tuhan. Jangan ke tempat yang jelek ya Tuhan, kami boleh bermisi. Atau mungkin dengan alasan yang lain berkata kami siap Tuhan. Seolah-olah sepertinya siap tapi berkata dengan kalimat selanjutnya,
Tapi nanti kami mampu enggak ya dengan apa yang engkau tugaskan kepada kami. Ada keraguan dalam hati. Ketika ada rasa panggilan misi, oke Tuhan, kami mau. Tapi langsung mulai khawatir, kami mampu enggak ya nanti Tuhan? Kami kan orangnya sederhana, kami tidak berpendidikan, kami ini punya keterbatasan. Berbagai macam deretan kelemahan-kelemahan dimunculkan dan disebutkan kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, tapi aku itu punya kelemahan ini loh Tuhan. Dengan kata lain mungkin sepertinya mau berkata kepada Tuhan, lihatlah kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan. Dan kalau engkau melihat kelemahan-kelemahan kami begitu banyak, jangan utus kami ya untuk menjadi pengabar Injilmu. Jangan utus kami ya untuk menjadi misionarismu. Yang lain saja yang punya banyak kelebihan. Kami mau, tapi ada tapinya. Nah yang benarnya itu sesungguhnya bukan maunya, tapi yang benarnya adalah tapinya. Segala kelemahannya dimunculkan. Atau dengan alasan yang lain. Kami mau Tuhan, tapi juga saya itu orangnya gak tahan dengan caci maki orang. Gak suka dengan bergaul dengan orang banyak. Saya itu susah untuk tidur kalau tidak di kamar saya. Saya susah Tuhan kalau tidur itu tidak pakai bantal saya. Saya susah kalau tidak pakai selimut dari bayi saya. Yang harus saya pegang-pegang baru bisa tidur. Saya susah kalau nggak makan ini dan itu. Berbagai macam juga alasan dimunculkan. Tidak suka dengan situasinya. Nah kalau boleh ya kasih kirim saya ke tempat yang enak sajalah Tuhan. Bermisi mungkin ke tempat yang sudah fasilitasnya oke. Sudah jalannya raya, mungkin tempat tidurnya sudah dari tempat tidur yang baik. Airnya kalau boleh air yang jernih ya Tuhan. Bapak Ibu, kalau hal sedemikian rupa kita berikan alasan-alasan, kapan kita bermisi? Kapan kita akan menjadi pengabar Injil? Kapan kita akan menceritakan Yesus? Kapan kita menunjukkan diri kita yang sesungguhnya mau belajar menjadi serupa dengan Kristus tadi? Kalau kita hanya menunjukkan dan meminta semuanya baik dulu. Jalannya mulus dulu, fasilitasnya lengkap dulu, semuanya oke dulu. Kapan itu akan terjadi? Hal sedemikian rupa kiranya juga sangat tampak di dalam 70 murid dalam teks bacaan kita. Panggilan misi juga Tuhan letakkan di dalam 70 murid ini. Mereka dipanggil dalam teks bacaan kita tadi itu dikatakan di ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Bukan ditunjuk untuk ikut makan-makan. Bukan untuk diajak untuk party. Bersuka cita, bergembira, rekreasi. Tapi dikatakan di ayat pertama itu dipanggil, ditunjuk 70 murid. Lalu apa? Mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya untuk pergi ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Menjadi pembuka jalan mereka. Mereka diminta untuk menjadi orang-orang yang mendahului Yesus yang nanti akan mengunjungi setiap kota-kota tersebut. Dan mereka bukan hanya mengunjungi kota tersebut, tetapi mereka ada di sana dalam pengabaran misi untuk menceritakan yang nanti akan datang ke kota mereka, yaitu Yesus Sang Mesias. Nah Bapak Ibu lihat di sana dalam teks bacaan kita itu. Mereka diutus 70 orang itu yang berpasang-pasangan bukan difasilitasi dengan segala kelimpahan. Tetapi yang pertama kita lihat mereka diutus dikatakan seperti anak domba yang pergi kemana Bapak Ibu? Kemana?
Diutus seperti anak domba yang pergi ke kawanan apa? Ke kawanan serigala. Bahkan dikatakan di situ diutus seperti anak domba pergi ke tengah. Bukan berada di pinggiran dari kawanan serigala, tetapi mereka diutus untuk pergi ke tengah-tengah daripada kawanan serigala itu. Ayat yang ketiga, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Wow. Kalau kita diutus ya ke tempat yang nyaman, yang enak. Wah, ini kan berita sukacita. Robi, kuutus kamu pergi ke Amerika untuk menginjilin Justin Bieber. Enak enggak? Fasilitas first class pesawatmu. Ya kan? Senang enggak? Wah, senang toh ya. Ini katanya Justin Bieber mau datang kemana itu? Tiketnya katanya sudah habis itu. Nah, senang. Ini dikatakan, pergilah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Berarti ini siap-siap untuk apa Bapak Ibu? Siap-siap untuk dilahap. Domba itu adalah makanan dari serigala. Hal yang pertama itu lihat Bapak Ibu. Yang kedua, apalagi yang dikatakan oleh Yesus? Sudah diminta untuk pergi ke tengah-tengah kawanan serigala. Lalu dibilang apa? Jangan bawa uang atau bekal. Udah pergi ke tempat yang serem. Dikatakan di ayat yang keempat, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Gak boleh bawa perlengkapan Bapak Ibu. Gak boleh bawa perlengkapan. Wah, ini kan berat. Udah ke tempat yang serem, gak boleh lagi bawa makanan. Kalau bawa uang kan bisalah. Ya taulah berat di sana, paling tidak bisalah. Jajan-jajan dikit untuk menghibur hati, begitu kan? Ya ini berat tapi ya bolehlah makan-makan yang dikit yang enak untuk menyenangkan hati di tengah-tengah beban yang berat. Tapi Tuhan bilang gak boleh, jangan membawa pundi-pundi atau bekal, bahkan juga tidak boleh pakai bawa kasut, cadangan sepatu. Gak boleh. Apa yang ada dalam dirimu itu aja, jalan, bergerak. Wah, ini berat sekali Bapak Ibu. Lalu hal yang terakhir yang Tuhan perintahkan kepada mereka di tengah-tengah situasi yang begitu berat, diutus seperti anak domba ke tengah serigala, tidak boleh membawa uang dan bekal. Lalu mereka diperintahkan untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Wah, ini kan bukan pekerjaan yang mudah ini. Mereka diperintahkan untuk melakukan hal yang gede. Menyembuhkan orang sakit. Orang yang punya penderitaan, pergumulan, sembuhkan mereka. Di tengah-tengah situasi yang sedemikian rupalah mereka ini 70 murid itu diutus. Bukan dalam situasi keadaan yang begitu luar biasa. Diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Mereka diutus ke pusat kawanan serigala. Dan itu harus mereka sadari. Dan mereka terima. Mereka akan mendapatkan 1000, 1.000.000 atau bahkan tak ternilai masalah yang akan mereka hadapi. Ini bukan perkara yang mudah. Dari awal sudah Yesus katakan, kamu kuutus bukan ke tempat yang nyaman, tetapi kamu kuutus ke tempat yang berat, yaitu kawanan serigala. Yesus tidak memberikan hal-hal yang indah, tetapi ia menunjukkan realita yang akan dihadapi ketika mereka menjadi misionaris-misionaris yang diutus olehnya. Mereka akan diutus ke tempat yang tidak mudah. Dan kalau sudah di sana, jangan lagi tanya dan jangan lagi ada kata penyesalan ketika engkau ada di sana. Lalu juga mereka diminta tidak membawa uang dan bekal. Mereka diminta untuk datang dengan tangan yang hampa. Mereka masuk ke dalam medan pelayanan yang berat tanpa membawa perbekalan sedikit pun.
Ini berbicara apa Bapak Ibu? Ini berbicara tentang iman atau kepercayaan yang sudah diajarkannya kepada murid-murid ini. Yesus sudah mengajarkan itu bahwa hidup ini harus diletakkan dalam keyakinan akan pemeliharaan daripada Tuhan. Dalam hidupnya Yesus juga sudah menceritakan dan menunjukkan akan hal itu, dan kiranya juga para murid-murid meyakini akan hal itu. Mempercayai dengan sungguh-sungguh akan apa yang sudah mereka lihat dari apa yang Yesus lakukan dalam mukjizat-mukjizat di depan mata mereka, dan bagaimana juga pemeliharaan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupannya. Ada keyakinan akan iman akan pemeliharaan Tuhan. Lalu mereka tadi diminta untuk menyembuhkan orang sakit. Maka ini juga berbicara tentang adanya karya yang akan mereka nyatakan dalam iman tadi. Bukan hanya dalam bentuk kata-kata pengajaran, tetapi juga dalam sikap yang sungguh-sungguh dapat dilihat dengan nyata dari setiap orang yang mereka layani. Tetapi semua itu juga menunjukkan bukan kepada diri mereka, tetapi menunjukkan akan Dia yang akan datang, yaitu Yesus. Hal yang tidak mudah Bapak Ibu untuk mereka lakukan. Tidak ada dalam ayat Injil yang kita baca tadi itu 70 murid itu langsung berkata, "Siap Tuhan." Tapi sepertinya mereka juga bergumul dengan perintah ini. Mereka juga pasti sedang menghadapi rasa ketertekanan, kebingungan, bagaimana ini? Ke tengah-tengah kawanan serigala, tidak boleh bawa perlengkapan, lalu harus melakukan karya-karya di sana. Mereka pasti juga ada dalam peperangan pada awal-awalnya. Tetapi akhirnya mereka bergerak, dan kalau Bapak Ibu baca pada bagian berikutnya di ayat 17 sampai dengan ayat 20, mereka pulang bukan dalam kegagalan. Tetapi di ayat 17 sampai dengan ayat 20, Lembaga Alkitab memberi judul kembalinya ke 70 murid itu. Mereka membawa berita yang begitu luar biasa hebatnya. Dia katakan di ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Dan seterusnya. Ada keberhasilan yang mereka lakukan. Nah, yang perlu kita pelajari saat ini adalah bagaimana mereka bisa menerima panggilan itu untuk menjadi orang yang mengabarkan Injil di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan itu. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan itu. Bapak Ibu, kalau saya merenung-renungkannya, panggilan yang mereka terima itu bukanlah datang dan langsung siap sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu, itu semua terjadi karena sebuah proses pendalaman di dalam diri 70 murid itu. Yang pertama sekali menurut hemat saya, mereka 70 murid itu telah menjadi atau benar-benar menjadi murid dari Yesus. Mereka benar-benar menjadi murid daripada Yesus. Mereka tidak hanya sekedar menempelkan label murid Yesus, tetapi menjadi murid Yesus itu benar-benar dihidupi. Diwujudkan dalam hal apa? Yaitu di dalam kehidupan mereka sepertinya selalu mereka mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Dalam setiap perjalanan dan perjumpaan dan kebersamaan dengan sang guru itu. Beda enggak Bapak Ibu ada dengan hadir? Kalau ditanya, Robi ada? Ada. Robi hadir? Hadir. Beda enggak kira-kira antara ada dan hadir itu? Kalau dalam bahasa kira-kira. Kalau ada itu berarti berbicara tentang apa? Biasanya. Robi ada berarti berbicara tentang keberadaan fisiknya saja mungkin kan? Tapi kalau ditanya Robi hadir berarti itu bukan hanya bicara tentang keberadaan fisiknya yang ada, tetapi juga kehadirannya yang
seutuhnya, sepenuhnya di dalamnya. Hadir. Allah itu ada atau hadir Bapak Ibu? Allah itu kan hadir, dia present dalam segala kehidupan kita, bukannya sekedar ada. Tapi dia juga ada dan juga sekaligus juga berarti apa? Hadir dalam seluruh hidup ini. Nah, murid-murid ini kalau saya lihat mereka menjadi siap menerima panggilan untuk mengabarkan Injil, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena pertama, mereka benar-benar menjadi murid-murid yang hadir dalam setiap perjalanan kebersamaan dengan Yesus. Mereka selalu mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Dalam setiap perjumpaan kelas-kelas bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu merapikan barisan, duduk diam, dan fokus kepada setiap apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan tampilkan kepada para murid. Mereka betul-betul menyimaknya dengan penuh kesungguhan. Mereka betul-betul coba mencesapnya dengan setiap apa yang Yesus perkatakan, apa yang Yesus tampilkan. Mereka betul-betul melihatnya. Ya, ini memang Sang Mesias itu. Mereka melihat itu dan mereka akhirnya mengimani itu dengan penuh kesungguhan. Memang benar di dalam Dia tidak perlu ada lagi kekhawatiran yang begitu luar biasa. Memang benar di dalam Dia Tuhan pasti akan menyediakan segala apa yang diperlukan. Walaupun mungkin hari ini belum nampak, tetapi aku yakin hari esok tetap menjadi hari yang penuh pengharapan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Ya, benar-benar mereka itu benar-benar menjadi murid. Mereka bukannya sekedar ada, tetapi mereka betul-betul hadir dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu membuat mereka menjadi murid-murid yang siap untuk diutus. Nah, karena itu berarti hal yang pertama ini yang sering membuat kita tidak siap untuk menjadi misionaris-misionaris, pengabar-pengabar Injil, menceritakan iman kita dalam kehidupan keseharian kita. Karena bisa jadi kita belum hadir dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan. Dalam setiap kita beribadah kepada Tuhan. Kita belum betul-betul coba menghayati tentang siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita mungkin hanya menjadi orang-orang yang senang mendengarkan cerita-cerita kesaksian orang. Tetapi kita tidak pernah menceritakan kesaksian diri kita terhadap orang lain tentang Kristus. Bukankah itu sering menjadi hal yang menarik bagi kehidupan bergereja? Adalah ketika mendengarkan cerita tentang kesaksian-kesaksian orang yang sepertinya dilawat, dijamah, dituntun oleh Tuhan. Tapi kalau kita boleh kembalikan itu menjadi sebuah pertanyaan. Kapan juga engkau akan menceritakan tentang pengalaman pribadimu dengan Tuhan dalam hidup keseharianmu? Mengapa itu tidak bisa terjadi? Mungkin karena tidak kita pernah hadir secara personal dan secara utuh dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau itu kita imani Bapak Ibu, maka itu akan membentuk kehidupan kita. Kita menjadi orang yang betul-betul bukan lagi menjadi orang yang hanya sekedar tahu tentang iman, tetapi betul-betul mengetahui iman itu dan menghidupi iman itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, ini membuat mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan menjadi orang yang aneh dengan siap untuk masuk dalam medan pelayanan yang begitu berat. Mereka menjadi orang-orang yang siap tampil beda dalam segala kehidupan yang ada. Ya, kami tahu engkau utus ke tempat, ke tengah-tengah kawanan serigala. Ya, kami tahu engkau utus tidak boleh membawa apa-apa. Ya, kami tahu engkau mengutus kami untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi di dalam semua itu kami yakin dan percaya engkau akan menyertai kami. Sehingga membuat mereka tidak menjadi orang yang takut, tetapi membuat mereka menjadi orang yang berbeda. Bapak Ibu, di dunia ini banyak gak orang percaya kepada imannya dengan agama-agama lain? Banyak kan, bahkan kemarin kelihatannya Alvin katakan berapa jumlah kekristenan Vin kemarin? 2, berapa?
2,6. Berarti dari 8 ya berapa? Dari 3 itu 1 orang itu pasti orang Kristen. Tapi apakah kita cuma berhenti dalam hal sedemikian rupa dan bangga bahwa kita ini ternyata jumlah mayoritas di dunia ini. Tidak ada gunanya Bapak Ibu kita berbangga dengan jumlah yang begitu luar biasa besar. Kalau kita tidak menjadi komunitas yang membawa pembeda. Kalau hidupmu masih sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Orang yang tidak percaya dan tidak beragama itu ada enggak yang baik Bapak Ibu? Banyak yang baik. Jangan bilang bahwa hanya orang Kristen itu yang berbuat baik. Orang-orang yang berkata sekarang ini kami ini adalah ateis. Itu banyak yang berbuat baik Bapak Ibu. Bahkan kalau diteliti, justru orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu melakukan kegiatan kebaikan itu dengan begitu luar biasa. Dibandingkan dengan orang yang berlabel agama. Dibandingkan dengan orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut agama tertentu. Sikapnya tidak mencerminkan itu. Bagi Yesus tidak boleh berhenti di situ. Bagi dia ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena itu 70 murid ini tidak cukup hanya ada bersama dengan dia. Tetapi Yesus katakan, pergi sekarang kamu. Kuutus untuk kamu menjadi orang-orang yang membedakan dirimu dengan orang-orang yang belum menerima tentang aku. Gak perlu kamu harus selalu ada di dekapanku. Tapi justru sekarang aku utus kamu ke medan pertempuran di sana dengan berbagai macam kesulitan, kekurangan. Tetapi disitulah engkau harus menunjukkan siapa Tuhanmu. Nah ini kita harus menjadi juga sedemikian rupa Bapak Ibu, komunitas yang berbeda. Bukan hanya komunitas yang hanya berkumpul lalu berkumpul dan akhirnya ribut. Tetapi menjadi komunitas yang berkumpul sekaligus bersaksi dalam setiap kehidupan kita. Terus terang saya secara pribadi senang dengan Komisi Bapak dalam masa Raya Paskah kali ini. Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjukkan aksi kepada keluar. Bukan mau pamer-pamer Bapak Ibu. Tapi ini sebagai sebuah kesaksian. Sabtu yang lalu mereka melakukan yaitu pengecatan 7 portal. Ya Pak Nenggolan, saya tidak bisa ikut karena sedang sakit, kurang sehat, sedang mengurus ya istri pada saat itu dan anak. Lalu saya hanya melihat, wah mereka semangat Bapak Ibu. Ya, semangat 7 portal yang ada di sekitar gereja ini. Sudah dicat, jadi indah. Dan tidak perlu pamer-pamer kan, tapi aksi yang nyata, real, tindakan komunitas yang nyata. Real dari mana? Dari warga GKMI. Itu real Bapak Ibu. Nah nanti juga mari dukung. Ini masih kurang nih Bapak Ibu sehingga diundur nih. Ya ayo sumbangkan darahmu. Ya untuk kita juga nanti akan melakukan donor darah. Diundur Bapak Ibu. Nanti itu dilakukan di pertengahan Mei ya Pak ya. Di pertengahan Mei Bapak Ibu setelah lebaran. Supaya nanti setelah mungkin Bapak Ibu lebaran makan ketupat, kolesterolnya banyak. Ya lalu sumbang darah jadi sehat Bapak Ibu. Ya ayo laki, perempuan, anak yang sudah cukup umurnya. Ayo dong. Saya diam saja memang melihat. Tapi kemarin pas rapat dikabarkan masih kurang. Akhirnya kita undur saja dulu. Kenapa kita mesti takut menyumbangkan darah kita? Sumbangkan Bapak Ibu. Untuk siapa itu? Bukan untuk gereja ini, tapi nanti kita sumbangkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Lalu juga nanti kita buat gerakan untuk apa? Mengumpulkan sepatu layak pakai dan pakaian bekas yang masih layak. Itu mau kita kirim kemana? Ke lembaga-lembaga misi, tempat misi kita yang ada di Kalimantan, di pelosok-pelosok sana. Ya, untuk kita boleh memberkati mereka, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Mari jangan hanya kita berkata aku saja masih kurang. Kalau kita hanya mau bermisi, berkata saya siap bermisi Tuhan. Nanti kalau saya sudah beres hidup saya. Kapan hidup kita ini beres Bapak Ibu? Saya baru mau berpelayanan nanti kalau anak saya sudah besar.
Saya baru berpelayanan nanti kalau tabungan saya sudah gede, deposito saya sudah banyak. Nanti saya mau berpelayanan, mau bermisi. Kalau nanti semuanya sudah beres, anak-anak saya sudah mentas, baru saya berpelayanan. Ingat ceritanya Bapak Ibu, Tuhan tidak membutuhkan bunga yang layu. Jangan berikan yang sudah layu kepada Tuhan. Tapi berikan hidupmu yang masih diberikan hingga saat ini. Komunitas ini berlakukan itu Bapak Ibu, menjadi komunitas yang berbeda dengan orang lain. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka. Kenapa? Karena pertama tadi, mereka benar-benar menjadi murid daripada Kristus. Dan dua hal inilah yang menggerakkan mereka. Mereka pergi bukan dalam ketakutan, tetapi mereka pergi dalam sukacita. Dan pulang tadi membawa berita yang begitu menggelepar. Menggeparkan begitu luar biasa. Yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan seperti yang tidak diperintahkan. Tapi dikatakan tadi di ayat 17. Justru mereka kembali dan berkata, Tuhan, bukan hanya persoalan orang sembuh-sembuh dari sakitnya yang kami lakukan. Tapi dikatakan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lebih daripada apa yang diperintahkan di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dan kiranya hal itu boleh terwujud dalam masa-masa ini. Kalau kita kembali benar-benar menjadi murid Kristus. Dengan menikmati semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Melalui masa-masa prapaskah ini. Kenang akan Dia. Lihat akan apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk hidupmu. Dan tempelkan itu dengan sungguh-sungguh dalam dirimu. Dan wujudkan itu dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Kembali kepada cerita seorang yang bernama David Livingstone itu Bapak Ibu. Pelayanannya 30 tahun di tempat yang sangat terbatas. Dia mampu melakukannya dengan sukacita. Tanpa sekalipun berkeluh kesah. Lalu mungkin orang banyak bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Dia pernah berkata Bapak Ibu, di dalam Matius 28 ayat 20 itulah yang menjadi sumber kekuatannya. Dikatakannya Bapak Ibu, saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya, kata David Livingstone, adalah sebuah janji. Yang menopang dia untuk mampu terus menjadi seorang misionaris yang setia karena sebuah janji. Janji seorang beradab yang paling terpuji dan sakral. Yang diucapkan dan itu ia pegang. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang membuat David Livingstone menjadi seorang misionaris yang setia di tengah-tengah semua penderitaan, kesepian, keterbatasan, ketidakberdayaan secara manusia yang harus ia hadapi untuk menjadi seorang pengabar Injil. Karena ia memegang janji yang diungkapkan oleh seorang pribadi yang sangat beradab, sangat paling terpuji dan paling sakral, yaitu Tuhan yang berkata, ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah janji ini juga kita pegang Bapak Ibu sebagai murid-murid Tuhan? Dan kalau kita pegang, mari kita juga belajar bermisi dimanapun. Dimanapun engkau duduk, dimanapun engkau berjalan, dimanapun engkau bekerja. Kabarkan Yesus, ceritakan Yesus. Dan itu menunjukkan pembedaanmu dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami tidak boleh hanya berhenti untuk percaya.
Tidak boleh hanya berhenti beriman. Tidak hanya boleh berhenti bersuka cita karena sudah dibaptis. Sudah menjadi anggota gereja, menjadi jemaat. Tetapi lebih daripada itu juga sesungguhnya kami punya panggilan untuk menjadi misionaris-misionaris. Menceritakan segala kebaikan-Mu dengan segala apa yang ada dalam diri kami. Tapi kami sering Tuhan menjadi orang-orang yang terlalu perhitungan. Perhitungan dengan segala keberadaan kami. Perhitungan dengan segala diri kami. Bahkan juga di tengah-tengah pandemi ini kami juga sering menjadi orang-orang yang berhitung akan keselamatan kami. Sehingga kami lupa ada sebuah konsekuensi dalam iman kami, yaitu untuk menjadi pemberita-pemberita-Mu. Biarlah dunia ini Tuhan bukan hanya berisi orang-orang beragama, tapi kami rindu dunia ini berisi orang-orang yang percaya kepada Engkau dan menunjukkan kepercayaan itu dalam sikap dan laku kehidupannya. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Elfren untuk firman-Nya. Saya undang untuk yang bertugas persembahan untuk maju ke depan. Ya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan itu biarlah dapat menjadi dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mampu untuk melakukannya dalam keseharian kami. Sementara kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini Tuhan menyukakan hati-Mu dan dapat berguna Tuhan bagi apapun Tuhan yang akan digunakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang majelis untuk membacakan warta pada pagi hari ini. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh melihat wajah-wajah dari kita semua di tempat ini. Kita ada dalam keadaan sehat dan kita juga ada dalam keadaan diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kiranya firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Elfren Sitompul, itu juga boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, setiap kita sedang menghidupi panggilan kita, setiap kita punya satu nama yang ingin kita tinggalkan. Dan nama itu harusnya menjadi nama yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya sedikit boleh sampaikan, di Amerika di satu kota namanya Los Angeles, itu ada satu daerah wisata namanya Walk of Fame. Itu kalau Bapak Ibu jalan di trotoarnya itu ada bintang-bintang. Dan bintang-bintang itu saat ini ada jumlahnya mungkin sekitar 2.500 bintang. Dan di setiap bintang itu berisi nama-nama orang-orang terkenal yang ada di dunia. Ada John Travolta, ada Presiden Ronald Reagan, dan nama-nama itu sampai sekarang terus berkesan karena dia meninggalkan sesuatu. Ya, Bapak Ibu, saya percaya di surga pun Tuhan punya Walk of Fame. Tuhan rindu melihat, oh iya, aku ingat ada satu orang namanya Daud, taruh di situ. Aku ingat aku punya satu sahabat namanya Abraham. Tapi saya juga percaya Tuhan terus menambahkan nama-nama itu. Tuhan juga ingat dia punya satu orang yang luar biasa bernama Paulus. Tapi saya juga rindu ada nama saya di sana. Dengan panggilan saya, destiny saya capai. Dan saya rindu Tuhan boleh berbangga. Tapi saya juga percaya Tuhan punya itu semua untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita buat Tuhan berbangga dengan nama kita. Kita cuma punya satu nama untuk kita hidupi. Dan satu kehidupan untuk kita hidupi. Bikinlah nama kita itu agung. Bukan kita yang berkuasa, tapi kita pakai minta Tuhan tolong
bekerjalah di dalam aku sebebas-bebasnya. Karena aku tahu ketika aku semakin rendah, Tuhan juga akan semakin ditinggikan dan Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam walk of fame-nya Tuhan. Dan panggilan tadi seperti itu, saya cuma teringat sama satu orang pemuda. Mungkin dua ya, satu pemuda, satu pemudi. Panggilan tadi adalah panggilan untuk kita menjadi tangguh. Saya ingat sama namanya Bintang Marpaung. Dari yang lugu-lugu main sama Ivan, sama David dan sebagainya. Tahu-tahu dia ada panggilan kerja ke Kalimantan. Ya tadi, dia nggak bawa apa-apa, dia nggak tahu tujuannya apa, tapi dia tetap pergi. Dan nanti mungkin dia akan pergi lagi ke Maluku disuruh bosnya. Dia juga nggak bisa protes dan cuma bisa taat. Betapa simpelnya sebenarnya kehidupan seperti itu ya. Hanya kita obedient, taat, dan percaya. Dan juga saya ingat sama satu pemudi namanya Emi. Dari rumah papahnya yang nyaman di Bandung, tahu ada panggilan ke Jakarta. Dia nggak tahu harus ngekos di mana, makan apa dan sebagainya, tapi dia pergi. Sesimpel itu. Ya. Tapi saya percaya Bintang menjadi orang yang tangguh, Emi pun menjadi orang yang tangguh. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan masing-masing pribadi. Jadi, atau mungkin Bapak Ibu punya rumah tadinya nyaman di Kopo Permai, tahu-tahu pindah harus kemana. Itu juga panggilan misi. Atau tadinya Pak Bukit sudah nyaman di Bandung, tapi dia dapat panggilan harus mengurus Sumatera, Jakarta. Ya itu semua adalah panggilan-panggilan kita. Yang satu yang selalu kita harus ingat, berbuatlah baik. Nyatakanlah Tuhan ada di dalam kita. Dan jadilah besar, jadilah pembesar-pembesarnya Tuhan. Ya Bapak Ibu, warta hari ini Komisi Perempuan mengadakan Zoom dengan tema bersahabat dengan stres. Kalau Bapak Ibu mungkin sekarang merasa ada banyak dalam tekanan, ada banyak dalam fisik-fisik yang tekanan itu berubah memanifestasi dalam sakit fisik, bahu tegang, sakit kepala, uring-uringan dan sebagainya. Ini adalah waktunya mungkin kita belajar apa sih yang bikin aku begitu. Dan ini nanti para wanita boleh ikut ibadah Komisi Perempuan pada hari Jumat besok dengan pembicara Ibu Yohana Rosalina pada hari Jumat jam 10. Nanti password dan meeting ID-nya nanti juga akan di-share-kan. Ya ini adalah Ibu Yohana Rosalina, bersahabat dengan stres. Juga Komisi Remaja akan diadakan pada hari Sabtu pada 9 April pada jam 9:30 dengan pembicara Bapak Henry Ginting dengan tema syarat mengikuti Yesus. Jadi remaja juga sudah ada wadahnya, silahkan bergabung. Dan juga ada berita duka cita telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Saudari Putri Elizabeth Samosir pada hari Senin 28 Maret jam 3:47 sore dalam usia 21 tahun. Putri adalah pelayan aktif di GKMI Bandung dan anak dari Bapak Ibu Samosir. Almarhum telah dimakamkan pada hari Senin jam 8 malam. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapak Ibu, saya pernah mengajar beberapa kali di remaja. Waktu itu anak Padanu 3-an masih kecil, ada Kesia juga masih kecil-kecil. Tapi Putri ini badannya bongsor. Jadi saya lihat ini pemudi ini luar biasa. Kalau yang kecil-kecil mungkin gak perhatian sama setiap firman yang disampaikan. Saya berapa kali nyampaikan dan dia selalu menatap dan dia selalu perhatian sama setiap khotbah yang disampaikan. Dan saya tahu Tuhan punya rencana besar buat dia. Dan saya juga senang waktu lihat dia dibaptis. Jadi jalur hidupnya ini menyenangkan hati Tuhan. Dan dia juga melayani di PPA, melayani di sekolah minggu. Dia pakai hidupnya yang singkat 21 tahun, tapi hidupnya benar-benar dipakai buat melayani Tuhan. Dia antusias mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan terlebih sayang sama dia. Tuhan rindu bertemu dia lebih cepat daripada kita semua. Di umur yang 21 tahun, Tuhan sudah memanggilnya untuk ada bersama dengan dia. Dan saya percaya apa yang Putri sudah tinggalkan, bahkan di minggu lalu adalah pelayanan dia terakhir di sekolah minggu. Video yang terakhir yang Bapak Ibu masih boleh lihat, 1 hari sebelum dia meninggal,
Ade sudah membuat satu video dan itu pasti abadi. Bapak Ibu kalau ingat Putri, ingat pelayanan dia yang terakhir di sekolah minggu. Anak ini luar biasa, Tuhan punya rencana dan Tuhan sudah memakai dia untuk keluarganya, untuk gereja, untuk lingkungan di kampusnya. Ya Bapak Ibu, dalam masa Hari Raya Paskah, seperti tadi yang Bapaknya sudah sampaikan, pendaftaran peserta donor darah itu diundur. Jadi masih terbuka buat siapapun yang ingin mendaftar sampai pada hari Sabtu 21 Mei. Nanti boleh daftar ke Pak Ferry atau ke masing-masing koordinator komisi. Juga dalam masa Raya Paskah ini tadi kita berbuat aksi dengan pengumpulan sepatu dan pakaian layak pakai. Dan itu sudah bisa dikumpulkan di setiap hari Minggu. Dan ini juga akan masih masa-masa ini tetap diundur sampai tanggal 15 Mei, jadi Bapak Ibu masih boleh terus membawa, dan ini nanti akan disumbangkan ke pos PIPKA dan panti-panti asuhan. Juga nanti celengan aksi Paskah boleh dikumpulkan, yang setiap keluarga dapat satu, itu akan dikumpulkan pada ibadah Paskah pada tanggal 17 April 2022. Dan dalam ibadah masa Raya Paskah kita akan melakukan 4 agenda ibadah. Yang pertama adalah Minggu Palmarum, 1 minggu sebelum Paskah. Itu adalah ibadah tetap 2 kali seperti biasa. Dan nanti di hari Kamisnya kita akan mengadakan Kamis Putih. Tadi seperti yang hambanya sudah sampaikan, ada pembasuhan kaki daripada majelis. Itu pada hari Kamis jam 6 sore. Besoknya kita akan mengadakan Jumat Agung, ibadah 2 kali seperti biasa, kan itu adalah hari libur. Dan minggunya kita akan merayakan Paskah, juga ibadah 2 kali. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, tidak hanya berupa kantong offline, tapi juga boleh nge-scan yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Itu juga akan masuk ke dalam rekening gereja. Dan juga boleh diberikan catatan khusus di sana. Dan yang terakhir, hari ini akan dibagikan nama-nama yang boleh memilih dan berhak terpilih untuk menjadi calon majelis, dan ya majelis itu berarti penatua dan diaken. Ya tongkat estafet harus terus berjalan. Majelis-majelis yang sekarang ada beberapa yang sudah 2 kali periode dan tidak dapat lagi berlanjut, itu akan digantikan dengan yang baru. Bapak Ibu yang namanya tercantum itu adalah orang-orang yang berhak untuk memilih dan dipilih. Nanti tolong Bapak Ibu pelajari dan boleh doakan, carikan nama-nama orang-orang yang tepat, karena kita akan melanjutkan gereja ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terpanggil buat pelayanan, ini juga waktunya. Ya terakhir, selamat ulang tahun kepada Ibu Eti Napsia, 3 April hari ini, Ibu Yeti Kristiani 4 April, Bapak Heri dan Saudari Francisca Rani Apriliani, juga Saudara Jonathan Hartanto pada 6 April, juga Ibu Ratna Sari Boru Sitanggang 7 April, Ibu Citra Hotmaita Sijabat 8 April, dan Saudari Tiur Sri Lestari 9 April. Sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Saya undang Pak El untuk menutup kita dalam doa. Ditutup dengan pujian Sebab Kau Besar. Iya Bapak Ibu, sedikit ya, saya secara pribadi juga sangat berduka dengan kepergian dari Putri ya. Kita anak remaja, pemuda yang begitu luar biasa. Sangat singkat, 21 tahun usianya. Dan juga kepergiannya bukan lama, kurang lebih 10 hari ya. Dia pernah di rumah sakit. Dan juga saya secara pendeta juga sangat, ya dalam hati kecil saya juga sangat sedih. Karena pada saat itu tidak bisa melayani secara langsung. Karena kemarin memang juga saya harus beristirahat. Tapi bersyukur Tuhan kasih alat bagi kita, sehingga dengan Zoom bisa saya layani. Tapi tetap rasanya kurang Bapak Ibu. Ya, tapi ya itulah keterbatasan. Nanti jam 1 ada rencana akan ada ibadah penghiburan di rumahnya.
dari gereja. Jadi juga nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau hadir silahkan datang ke sana. Jam 1 siang nanti majelis bersama dengan jemaat dan komisi mungkin juga nanti boleh hadir untuk memberi penghiburan. Dan saya yakin Pak Samosir dan Ibu Samosir pasti sangat berat menerima ini. Karena lumrahnya anaklah yang mengantar kepergian orang tuanya selama-lamanya. Bukan orang tua yang mengantar anak. Itu sesuatu yang sangat berat. Anak yang harusnya mengantarkan orang tua untuk beristirahat di tempat peristirahatannya. Tapi kemarin itu orang tua yang mengantar anak ke tempat peristirahatannya. Pasti menjadi sebuah tanda tanya besar dalam hatinya. Mari kita beri penghiburan, kekuatan sehingga keluarga ini tetap terus boleh berjalan dalam hari-harinya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera-Nya, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.